kami akan membahas mengenai tema debat pada malam hari ini, yaitu tentang energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan juga infrastruktur bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah kami undang. Saya akan perkenalkan satu persatu. Dari sisi sebelah kanan saya adalah Joni G. Plate, Sekjen Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin. Bang Joni, selamat sore. Selamat sore, Silvi. Selanjutnya Adian Apitupulu, politisi PDI Perjuangan. Bang Adian, selamat sore. Selamat sore. Kemudian Badarudin Andi Picunang, Ketua DPP Partai Berkarya. Pak Badar, selamat sore. Selamat sore. Dan dari sisi sebelah kiri saya, Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Mas Jayadi, selamat sore. Dan kami masih menunggu kedatangan dari Profesor Renald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk bergabung bersama kami. Tapi sebelum kita mulai diskusi soal tema debat pada malam hari ini, rekan saya Ade Mulia akan memaparkan sejumlah informasi untuk Anda. Silakan Ade. Baik Silvia dan pemirsa, debat pada malam hari ini mengangkat tema pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Namun dari kelima tema tersebut ada dua tema di antaranya yang paling menuai perdebatan panas antara kedua kubu. Dan satu di antaranya adalah infrastruktur. Dan berikut adalah infografis yang akan kami tayangkan mengenai saling jawab dan juga saling tuding terkait infrastruktur. Yang pertama dari Fadlizon, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Sandi, yang mengatakan, kalau dilihat kan masyarakat nggak bisa makan infrastruktur, makannya nasi. Nah, sembako dan kebutuhannya semakin mahal, sementara daya beli turun. Apa kemudian jawaban terhadap kritikan dan juga tudingan ini? Kita akan lihat. Joko Widodo kemudian menjawab, yang suruh makan jalan tol siapa? Makan semen sama aspal malah sakit perut nanti. Ini adalah jawaban dari kritikan dari BPN. Kemudian kritikan berikutnya datang dari Sudirman Said, yang mengatakan bahwa terlalu jelas, terlalu kelihatan bahwa seolah-olah agenda pembangunan ekonomi itu dikaitkan dengan agenda pemilu. Supaya bisa menjadi upacara peresmian, maka dipaksa selesai lebih cepat. Jadi menurutnya ini adalah masalah elektoral semata. Lalu kemudian dari tim TKN menjawab, Aceh Hasan Sadzili mengatakan bahwa kalau hanya memikirkan elektoral, maka infrastruktur hanya dibangun di Jawa saja. Tapi Pak Jokowi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersifat Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kritik terkait infrastruktur kembali datang dari Fadlizon. Kenapa infrastruktur? Karena infrastruktur inilah kemudian yang menjadi fokus pembangunan di era Jokowi JK pada saat ini. Menurut Fadlizon, ia mengatakan bahwa infrastruktur juga banyak yang gagal tuh, banyak yang mangkrak. Saya kira sebagian besar apa yang dijanjikan tidak tercapai. Lalu apa jawaban dari kubu Jokowi Kiai Haji Maruf Amin? Nah ini Muldoko menjawab, pembangunan infrastruktur bagian rencana untuk jangka panjang. Pemerintah melihat kepentingan masa depan. Begitu Silvia, kira-kira saling tuding dan juga saling jawab antara kedua kubu terkait infrastruktur. Baik, terima kasih Ade dan pemirsa. Memang salah satu tema debat yang paling banyak menuai perbincangan di kalangan masyarakat adalah soal infrastruktur. Nah, kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan. Saya akan mulai dulu dari Pak Badar. Pak Badar, BPN ini kan kerap mengkritik pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Apa sih sebetulnya yang salah dengan pembangunan infrastruktur di era Jokowi? Ya, bukan mengkritik, tapi kita menilai atau mengevaluasi dari janji-janji Pak Jokowi pada saat 2014 sebelum menjadi presiden. Dari janji-janji itu kan kita bisa melihat mana yang telah dijalankan, mana yang belum dijalankan, dan mana yang diprioritaskan. Dan ternyata dari kacamata kami melihat bahwa ada program-program Pak Jokowi yang mubazir, khususnya di infrastruktur. Dan kebutuhan masyarakat kita saat ini masih fokus pada kebutuhan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan harga yang bisa dijangkau, misalnya harga pangan, sehingga pembangunan infrastruktur itu baiknya dialihkan ke infrastruktur pedesaan untuk mendukung program-program pangan, bukan infrastruktur yang ada jadi di maksudnya kota-kota pembangunan besar infrastruktur ini. sekarang itu banyak yang tidak tepat sasaran kah? Sebagian besar menurut kami. Contohnya? Contohnya jalan tol atau MRT yang ada sekarang ini, dan ada beberapa program-program infrastruktur yang mangkrak. Yang katakanlah jalan tol misalnya yang sepi dengan pengguna jalan karena mahalnya biaya tol yang akan dibayarkan oleh pengguna jalan tersebut. Spesifiknya tol yang mana ini? Trans Jawa kah?
Ya, termasuk Trans Jawa. Kata kuncinya tadi adalah mubazir. Mungkin Bang Adian bisa jawab karena serangannya juga emangnya katanya rakyat usul makan aspal. Ini ada kaitannya dengan ternyata memang masyarakat masih punya kebutuhan untuk masalah pangan dan juga perut mereka. Ya kalau persoalan pangan siapa yang bilang pemerintah tidak mencukupi? Itu tetap berjalan dan tidak ada kekurangan pangan di Indonesia. Tetapi bukan berarti bahwa infrastruktur dilupakan. Kenapa? Karena infrastruktur ini persoalan bagaimana kita membangun bangsa ini tidak untuk hari ini tapi untuk ke depan. Tapi kalau dibilang mubazir gimana Bang Adian? Nanti sebentar. Bisa tidak sih kita bayangkan kalau seluruh proyek infrastruktur khususnya untuk transportasi sudah selesai? Bagaimana harga barang di kemudian hari? Tentu akan lebih murah dibandingkan hari ini. Kenapa seperti itu? Ya jelas dong, distribusinya lebih cepat, daya angkutnya lebih banyak, dan itu mah kalkulasi sederhana. Kalau dibilang tidak butuh, ya mungkin cara berpikir mereka kan kadang-kadang suka aneh ya. Dibilang mau makan infrastruktur lah, apa segala macam. Yang menurut saya di sisi lain itu menunjukkan keanehan berpikir. Kedua, menghina rakyat itu sendiri. Tapi kalau dibilang mubazir gimana? Melebihi kapasitas yang seharusnya katakan. Datanya mana? Karena menurut data yang kita dapatkan itu penambahan jumlah pengguna jalan tol, Pulau Jawa dan sebagainya itu meningkat. Ada yang 3%, ada yang 4%, ada yang 6%. Jadi menurut saya kita bicara berdasarkan data, jangan pakai perasaan. Kenapa? Perasaan tidak bisa bertanggung jawabkan dan kita sedang berpolitik, tidak sedang bercinta di sini. Oke, dijawab langsung Pak Badar. Kalau disebut Bang Adian tadi ada keanehan cara berpikir dan berbicara itu pakai data bukan pakai rasa. Iya, kita juga berdasarkan data. Misalnya saja pembangunan MRT di Palembang, Sumatera Selatan. LRT. LRT ya? LRT. Itu kan setelah dioperasikan ternyata pengeluaran lebih besar, sekitar 10 miliar per bulan daripada pemasukan dari operasional yang berjalan. Sementara investasi untuk pengadaan itu sekian triliun kan. Artinya 11 triliun, akan ya? ada subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah di dalamnya. Artinya ini menambah utang dan menambah beban bagi negara kita. Oke. Belum lagi dengan pembangunan di Jawa ini. Misalnya yang dikritik oleh Pak Wapres sendiri, ada pembangunan LRT itu sekitar 500 miliar per kilonya, itu kan pemborosan. Sehingga perlu ada realokasi atau tinjauan kembali dari program-program ini ke depan. Oke, LRT dijadikan contoh nih Bang Joni G. Plate ini sebagai salah satu transportasi massal. Apakah memang dampaknya harus saat itu juga terasa atau bagaimana? Jadi yang pertama tentu begini, yang dievaluasi ini kan kinerjanya Kabinet Jokowi JK, termasuk yang disampaikan oleh Pak Fadli maupun Pak Sudirman Said tadi adalah kinerja Kabinet Jokowi JK. Mereka tidak menyampaikan apa gagasannya Pak Prabowo dan Pak Sandiaga. Belum ada, ini gelap nih konstituen masyarakat Indonesia. Ini masih gelap terhadap program. Mudah-mudahan nanti pada saat debat sebagian atau sedikitnya keluar. Tapi kalau menyambung ini tadi LRT, soal infrastruktur ini yang pertama harus dilihat itu adalah keputusan politik. Kehadiran negara. Ya. Negara hadir atau tidak, ya, dan keberpihakan negara terhadap perspektif dan roadmap ekonomi nasional kita. Salah satunya LRT. Kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi JK, ya, Pak Jokowi dan Pak JK yang berani mengambil keputusan untuk pertama kali sejak sejarah Republik kita ini berdiri, ya, masyarakat Sumatera Selatan boleh menikmati light rail transit. Untuk pertama kali. Meskipun memang harus disubsidi, kan? Apalagi itu digunakan pada saat event internasional, Bang Joni, Asian Games. nanti boleh kita lanjutkan kembali ya. boleh. Kita harus jeda sejenak pemirsa. Live event debat Pilpres kedua Jokowi versus Prabowo akan kembali sesaat lagi. Karena jalan tol itu hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Harusnya yang dibangun infrastruktur jalan-jalan desa. Banyak orang beranggapan bahwa infrastruktur itu hanya jalan. Kayak Sandiaga juga itu mikirnya infrastruktur cuma jalan. Padahal dia orang pinter. Dia pura-pura pinter apa pura-pura nggak pinter. Itu harus jelas. Karena infrastruktur bukan hanya sekedar jalan.
Yang kami inginkan sesungguhnya adalah pembangunan infrastruktur ini harusnya bisa menyedot tenaga kerja dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Sehingga pembangunan infrastruktur yang bagus ini juga mengurangi pengangguran. Kalau mereka kemudian mengatakan bahwa infrastruktur ini masa kemudian masyarakat mau dikasih makan aspal. Infrastruktur itu kan prasyarat. Sebuah negara baru akan maju kalau infrastruktur dalam bentuk konektivitas fisik itu terjadi. Anda kembali bersama kami di live event Debat Capres kedua malam hari ini, begitu ya Sylvia ya? Betul sekali, dan pemirsa kami sekarang akan kembali memperlihatkan kepada Anda kutipan-kutipan pernyataan. Ini masih terkait dengan tema debat pada malam hari ini. Ini ada dari Cawapres Sandiaga Uno. Kita akan lihat seperti apa yang mengkritik soal ini, katanya fokusnya sudah jangan lagi ke infrastruktur yang terlalu banyak membebani utang. Jadi dikaitkan dengan utang ya. Betul. Dan ada jawaban dari kubu Jokowi, yaitu dari Aceh Hasan Syazili yang mengatakan bahwa kubu 02 pasti akan nyinyir pada hal-hal yang klise soal dominasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur, soal pembiayaan infrastruktur yang disebut mereka banyak dari sumber utang. Ya, ini ada yang menjadi perdebatan saat ini, contohnya adalah LRT yang tadi dikemukakan oleh Mas Badar. Kita kembali ke Bang Joni. Bang Joni, tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah ada efek ekonomi di jangka panjang. Tapi kalau kita lihat kan subsidinya juga bukan main anggarannya begitu, tidak kecil setiap tahunnya untuk menutupi jumlah peminat yang saat ini masih tidak banyak. Itu salah satu contoh ya, LRT atau MRT nanti di Jakarta untuk pertama kali juga masyarakat Jakarta boleh menikmati MRT, public transport kita. Nah, tapi kalau soal keekonomian, kalau pemerintah Pak Joko Widodo tidak berani mengambil keputusan sekarang dan mengambil keputusan nanti, keekonomian nanti akan menjadi lebih mahal lagi. Di mana-mana infrastruktur yang terkait dengan public transport, apalagi seperti kereta api, bahkan JR ya, itu Japan Rail pun, itu pada saat pertama memang ditanggung negara subsidi, tapi hasil akhir setelah seluruh moda transportasi dan konektivitasnya menjadi baik, disitulah keekonomian transportasinya itu baru kita bisa nikmati. Jadi ini satu perspektif pembangunan infrastruktur dilihat dari perspektif yang jangka panjang untuk kepentingan negara. Yang kedua, tadi saya mendengar komentar Pak Sandiaga begitu ya, bilang ini cukup sudah bangun infrastruktur. Lah ini pemimpin negara nih. Infrastruktur nasional kita dibandingkan negara peer yang setara dengan kita masih jauh tertinggal. Kita membutuhkan untuk menyelesaikan infrastruktur kita. Ya, apalagi tadi rekan saya dari Berkarya tadi menyampaikan, Pak Badar yang menyampaikan ini infrastruktur seolah-olah itu masyarakat diarahkan infrastruktur itu jalan tol. Tidak ya. Infrastruktur pertanian luar biasa perhatiannya Pak Joko Widodo dan Pak JK. Infrastruktur membangun embung, 5.000 lebih embung. Ya, 65 bendungan dan ratusan ribu jalan-jalan petani. Jadi ya, tidak dari cuma desa jalan ke kebun-kebun rakyat. Ini semua keberpihakan dalam roadmap atau peta jalan ya, pangan kita ya, ke peta jalan menuju jadi pembangunan ketahanan pangan kita. Ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Food security kita itu arahnya ke sana. Jadi jangan hanya jalan tol saja. Oke, gitu ya. Pak Badar, silakan ditanggapi. Apakah selama ini memang dari kubu Prabowo hanya melihat pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini fokusnya hanya jalan tol saja? Dan fokusnya pada hutang saja. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, tidak hanya itu, tapi kita melihat dampaknya yang bagi utang dalam hal ini beban negara. Itulah yang ada di depan mata kita yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Kita akui bahwa pembangunan infrastruktur di sektor pertanian juga ada, seperti embun tadi. Tapi itulah yang ingin kita sampaikan, Pak Prabowo akan memberikan solusi nantinya apabila beliau yang akan berkuasa ke depan. Ini dibalik. Justru anggaran lebih banyak diserahkan ke desa. Artinya infrastruktur yang ada di pedesaan termasuk embun dan sebagainya, saluran irigasi dan sebagainya itu yang diperbesar. Sementara jalan-jalan LRT, MRT itu mungkin saja bisa menjadi program jangka panjang. Karena kita tahu sendiri Bappenas sudah membuat program jangka menengah nasional. Saya kira kita harus konsisten dari
program yang ada di teman-teman Bapak Tapi Nas bukannya sampaikan. sekarang juga sudah ada program dana desa untuk membangun infrastruktur di desa dan juga pelosok-pelosok, Pak Badar. Ada, Anda tapi- melihatnya seperti apa evaluasinya? Ya, porsinya mungkin agak kecil dibanding porsi yang ada di kota, sehingga ini yang harus dibalik. Bagaimana pembangunan lebih besar yang ada di desa, kemudian di kota disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Tapi anggarannya sebetulnya semakin meningkat loh, anggaran untuk di desa itu. Ya betul, kita kan lihat kapasitas APBN kita dan kemudian pembangunan infrastruktur ini banyak dibebankan ke pemerintah juga dengan utang. Jadi sehingga ini yang perlu dipikirkan. Sekali lagi kuncinya adalah utang ya. Oh, Jadi ya. infrastrukturnya dibangun tapi utangnya juga semakin bertambah. Bang Adi nanti boleh dijawab ya, tapi sebelum itu kita lempar dulu ke Mas Jayadi di sini. Mas Jayadi, kalau Anda lihat kan dalam debat malam ini dipastikan ada yang memaparkan pencapaian, tapi ada yang memaparkan kegagalan. Betul. Ada yang sudah melakukan tetapi ada yang mengkritik apa yang sudah dilakukan. Menurut Anda supaya debat malam hari ini bisa lebih substantif dan lebih menarik bagi para pemirsa nanti yang melihat, apa indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing kandidat? Ya kalau Pak Jokowi pertama dia harus memamerkan apa capaiannya. Pada saat yang sama harus mampu mempertahankan atau menjawab kritikan-kritikan tadi. Yang kedua kalau Pak Prabowo jangan cuma ngeritik gitu, tapi seperti kata Bang Joni Plate, Pak Prabowo harus mulai menunjukkan apa solusi yang akan dia berikan dan apa bedanya dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang atau yang akan datang, sehingga Pak Prabowo kelihatan lebih baik sehingga dia bisa dipilih oleh masyarakat gitu. Kalau tidak, masyarakat biasanya akan, kalau tidak kan ada kecenderungan orang itu akan melihat siapa yang sudah bekerja lebih dahulu kan gitu. Nah, soal kritik tadi saya kira soal infrastruktur tadi kan panas tuh dibicarakan, dan pembicaraan panas soal infrastruktur itu kan terus sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Bahkan mungkin bertahun-tahun, Mas Jayadi. Oh, ya sudah bertahun-tahun ya. Kalau kita tarik sampai 2014 lalu. Iya, iya. Saya kira pasti infrastruktur akan terus-menerus menjadi kritik dari penantang petahana. Satu, infrastruktur adalah salah satu signature programnya Jokowi kan, program yang paling diandalkan atau paling banyak terlihat, meskipun banyak program lain. Sehingga ini yang akan paling diserang. Pasti. Yang kedua, karena infrastruktur itu adalah program, kalau menurut berbagai riset itu adalah yang paling diapresiasi masyarakat. Jadi dampak elektoralnya besar kepada petahana. Jadi kalau ibaratnya, kalau diibaratkan itu kompetisi atau perang, isu infrastruktur atau program infrastruktur itu adalah jantung pertahanannya Pak Jokowi. Jadi perlu diserang oleh penantang petahana. Memang sasarannya empuk ya? Betul, bukan empuk. Karena kan itu perlu untuk menyerang supaya menurunkan atau paling tidak menghentikan efek elektoralnya. Baik. Jadi Mas Jayadi bilang infrastruktur ini jantung pertahanannya Jokowi. Tetapi kemudian serangan-serangan bertubi-tubi datang. Seperti misalnya, memangnya rakyat disuruh makan aspal. Hashtag makan tuh jalan tol. Mana yang memiliki proximity atau kedekatan terhadap persepsi dan psikologi pemilih? Artinya yang satu perlu penelaahan data, yang satu kemudian bisa langsung diterpa emosinya begitu. Mana yang memiliki proximity, kedekatan dengan para pemilih? Ya, ada dua level pemilih kita ya. Satu tuh yang peduli dengan data, yang kedua yang lebih cenderung tertarik dengan isu aspek-aspek emosional dari sebuah isu. Nah, dua-duanya disasar kan gitu oleh pengkritik. Dan juga jadi kalau saya petakan itu ada dua level kritik terhadap isu infrastruktur ini, juga terhadap isu-isu yang lain. Satu, kritik level umum, misalnya menghubungkan, jadi pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, kemudian dihubungkan dengan hutang, satu. Yang kedua dihubungkan dengan tepat sasaran atau tidak. Yang ketiga dihubungkan dengan ini infrastruktur secara umum berpihak kepada siapa, kan itu kritik umumnya. Sebaiknya kritik umum dijawab dengan umum oleh petahana. Tapi ada kritik yang bersifat kasuistik. Misalnya tadi LRT Palembang, itu kan kritik yang bersifat kasuistik. Memang ada kasusnya, misalnya kalau ada data misalnya LRT itu ternyata sepi atau hanya berfungsi selama Asian Games misalnya, nah itu harus dijawab oleh petahana atau tim petahana secara kasuistik supaya dia menyasar langsung. Ya. Yang kedua, yang contoh yang kasuistik adalah soal pembangunan tol Jawa. Itu kan ada soal harga mahal, kemudian juga dia terlihat sepi juga. Jadi ada sejumlah laporan yang menyatakan seperti itu. Nah, kritik-kritik yang sifatnya kasuistik seperti ini menurut saya juga harus dijawab secara kasuistik. Karena dia menyasar pemilih yang kasuistik juga. Begitu. Misalnya LRT ya bukan hanya menyentuh pemilih di Palembang, di Sumatera Selatan. Ingat di Sumatera Selatan Pak Jokowi kalah pada 2014. Jadi ini perlu. Kemudian di Jawa Timur, kan itu salah satu kritiknya kan Trans Jawa di Jawa Timur yang baru dibuka, dan Jawa Tengah ya. Di Jawa Timur kan
Itu salah satu jantung pertahanan Pak Jokowi. Baik, Nah oke. itu harus dijawab juga secara kasuistik. Ini menarik tadi ketika Mas Yedi mengatakan ada 2 level pemilih ya. Ada pemilih yang peduli dengan data, rasional begitu ya. Ada peduli yang irasional. lebih mementingkan aspek-aspek emosional. Bagaimana Bang Adian menjelaskan kepada pemilih yang lebih mementingkan aspek-aspek emosional soal pembangunan infrastruktur yang berdampak pada melonjaknya utang negara? Bagaimana menjelaskan kepada pemilih jenis ini? Mau emosional, mau rasional, manusia mana yang tidak berhutang. Artinya ketika kita menjelaskan secara rasional terhadap pemilih yang emosional tentang hutang, ya mereka juga lakukan hutang, entah hutang motor, entah kredit panci dan sebagainya. Tapi pemilih yang emosional pun pasti akan mampu membedakan mana hutang konsumtif dan mana hutang produktif. Pertama, terus kedua, apa yang dilanggar dari hutang? Ada nggak undang-undang yang dilanggar dari hutang? Ada nggak regulasi yang dilanggar dari hutang? Kalau ada, impeachment. Jangan ribut di media, tapi tidak ada langkah hukum dan langkah konstitusionalnya. Kan sederhana saja gitu loh. Ketika kemudian misalnya ada sesuatu yang dianggap persoalan, lalu ribut di media, tapi langkah-langkah konstitusional lainnya tidak dilakukan. Orang juga akan ragu pada kebenaran itu. Apalagi sekian banyak peristiwa, hoax. Di titik tertentu ketika kubu sebelah ngomong apapun, orang langsung bilang bohong. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi, Bang Adian. Silakan dijawab ya, Pak Badar, apa yang sebetulnya salah dengan utang? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Live event Jokowi versus Prabowo akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi pemirsa bersama kami di live event debat Pilpres yang kedua, Jokowi versus Prabowo. Tadi Adik, kita membahas soal dengan utang? apa yang salah dengan utang. Itu pertanyaan dari Bang Adian. Apa yang salah dengan utang kalau ternyata itu digunakan untuk belanja yang produktif, Pak Badar? Sebenarnya nggak salah kalau itu membangun, tapi sumber-sumber utang ini perlu juga dijelaskan ke masyarakat kita. Kita tahu bahwa utang di pemerintahan Pak Jokowi ini banyak kan bersumber dari pemerintahan Cina ya. Kemudian ini juga berdampak kepada pengerjaan proyek itu, di mana proyek itu bahan-bahan pokoknya pun juga berasal dari Cina. Misalnya saja semen harus diimpor, besi juga harus diimpor, itu bahan-bahan baku dari pembangunan infrastruktur ini. Itu yang dipertanyakan. Kenapa tidak memakai bahan-bahan yang dalam negeri atau mencari sumber-sumber utang yang mungkin ada bukti tidak impor besi dan juga kemudian semen harus dari China itu? Ya pastinya ada kerugian sumber. Buktinya apa itu dari Cina, berapa ton misalnya per tahun segala macam. Ya. Sama seperti misalnya LRT tadi, berapa penumpang LRT dalam 4 bulan pertama? Ya kita lihat kan kita membaca data yang ada sesuai dengan apa yang kita baca dan kita lihat itulah yang menjadi pembanding. Baik. Jadi saya luruskan bahwa kita ingin produk-produk dalam negeri juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur ini sehingga potensi yang ada yang kita miliki itu bisa terpakai dan untuk pembangunan negeri kita. Anda mempertanyakan sumber-sumber utang ya, seharusnya bisa lebih memanfaatkan bahan-bahan atau tenaga yang ada di dalam negeri. Nanti kita boleh jawab Bang Joni, ya diprediksi akan ada ribuan orang yang memadati parkir Timur Senayan ini, mudah-mudahan pasti akan berjalan dengan seru karena banyak yang hadir dan mudah-mudahan tetap aman ya Ade. Oke, kita akan lanjutkan kembali pemirsa dialog tadi. Tadi terakhir Bang Joni, Pak Badar menanyakan soal sumber-sumber utang kita. Saya kasih contoh ini yang saya baca atau yang saya lihat dari video pidato kebangsaan kubu Prabowo beberapa hari yang lalu. Contohnya adalah proyek tol Kuala Namu di Medan dan juga proyek tol kereta cepat Jakarta-Bandung yang katanya dalam perjanjian kontraknya itu menyebutkan materialnya harus berasal dari Tiongkok, kemudian tenaga kerjanya juga harus berasal dari Tiongkok. Gimana tanggapannya Bang Joni? Jadi begini ya, yang pertama kita bedakan dulu, sebut utang ini terlalu luas soalnya. Jadi kalau hanya menjawab satu kasus per kasus, dia menjadi sempit. Yang dimaksudkan adalah ada 3 jenis hutang ya. Hutang privat ya, yaitu korporasi, swasta, dia bangun jalan tol dan itu menjadi domainnya swasta. Hutang juga. Jadi kalau ada cawapres yang bilang tidak pakai hutang ya salah lah. Itu udah pasti salah. Karena dia juga berhutang untuk bangun jalan tol. Lalu yang kedua ada hutang BUMN ya, yaitu program infrastruktur non APBN. Sindikasi seperti Komodo Bond misalnya untuk perusahaan-perusahaan karya. Saya ke London Stock Exchange bicarakan ini. Ya. Yang memang kita baru masuk ke sana dan pada saat baru masuk ini kita berhasil leverage untuk dapat pinjaman itu dengan tentu syarat-syarat dan kondisi sebagai pemula di sana di pasar baru ini. Dan yang ketiga adalah yang hutang pemerintah.
hutang pemerintah ini dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh pemerintah. Nah, yang jadi catatannya kalau sebut hutang pemerintah ya, yang setiap tahun dianggarkan dan disahkan melalui undang-undang APBN, itu seluruh fraksi di DPR RI menyetujui itu. Termasuk? Ya, termasuk Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, semuanya setuju itu. Barangkali berkarya memang belum ikut karena belum ada di Senayan. Baik, Ya. baik. Ya. Tapi itu disetujui bersama-sama sebagai keputusan politik. Nah, kalau itu disetujui bersama-sama, lalu tiba-tiba ketua umumnya yang calon presiden bilang itu salah, ya menunjuk dirinya sendiri salah dalam kebijakan politik yang sudah 4 tahun masuk tahun kelima ini. Lalu yang berikutnya, ya bagaimana membiayai pembangunan nasional kita? Ya, saya sendiri ya setelah mendalami tidak melihat itu fiscal policy atau kebijakan fiskal yang dilakukan yang menjadi agendanya Pak Prabowo dan Pak Sandiaga untuk mengatasi pembiayaan kita. Oke. Tidak apa saja itu kebijakan, mau turunan penerimaan negara, tolak hutang luar negeri misalnya. Lalu bangun pakai apa ini semuanya? Jadi Katanya mau konsepnya membangun menjadi- infrastruktur tanpa utang. Apalagi membangun infrastruktur tanpa utang yang seperti apa? Baik. Penerimaan negara kita sangat terbatas. Tetapi yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo dan Pak JK ya dalam Kabinet Indonesia Kerja adalah mengelola utang dengan penuh tanggung jawab dengan baik dan mendistribusikan Oke. hutang itu ke Baik. sektor-sektor Menarik. yang disebut Baik. tadi. Nanti kita akan bahas Termasuk lebih jauh pembangunan lagi. sumber daya Bang manusia. Joni silakan ditanggapi oleh Pak Badar, tapi kita akan jeda terlebih Kita break dahulu ya. terlebih dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.